Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan kabarnya selalu baik ya. Ibu harapkan kalian sehat, baik, agar semua aktivitas yang bisa kalian laksanakan berjalan dengan lancar. Oke, kembali lagi bersama Ibu Purwanti, Guru BK SMPN 1 Cilacap. Kita kembali lagi ke kelas bimbingan dan konseling. Sudah siap anak-anak? Pada pertemuan kali ini, kita akan melaksanakan bimbingan dan konseling dengan tema perencanaan karir masa depan. Anak-anak, gimana pilihan karir setelah lulus SMP sudah terpikirkan? Ada yang masih galau atau sudah ada kepastian? Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perencanaan karir masa depan ya, pilihan karir setelah lulus SMP atau lulus MTS. Kita lanjut studi mana ya setelah lulus SMP? Sebelum kita bahas itu, kita harus tahu dulu anak-anak, apa itu karir, apa itu perencanaan karir, lalu bagaimana langkah-langkah perencanaan karir, dan sekolah-sekolah formal apa saja nih setelah lulus SMP yang ada di kita. Kita harus paham itu dulu semua ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa itu karir. Ada yang tahu tidak apa itu karir? Nah, Ibu sedikit menjelaskan ya. Karir itu diartikan sebagai perkembangan dari perjalanan kehidupan kerja seseorang yang digeluti secara serius dan ditingkatkan semaksimal mungkin. Karir tertinggi atau puncak karir tidak dapat dicapai secara instan, melainkan harus dengan perencanaan yang matang. Nah, itu yang disebut dengan karir. Jadi, jika seseorang ingin mencapai puncak karirnya, itu tidak instan ya. Jadi, kalian harus merencanakan perencanaan karir itu secara matang. Nah, setelah ini kita akan membahas apa itu perencanaan karir. Apa itu perencanaan karir? Perencanaan karir adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara terarah dan terfokus dengan berdasar pada potensi. Ada minat, bakat, keyakinan, dan nilai-nilai yang kita miliki untuk mendapatkan sumber penghasilan yang memungkinkan kita untuk maju dan berkembang baik secara kualitas hidup maupun kuantitas kesejahteraan. Itu adalah perencanaan karir. Lalu langkah-langkah dalam merencanakan karir itu ada berapa ya? Ada 6 langkah-langkah dalam merencanakan karir. Yang pertama, kalian harus mengembangkan rencana karir. Kedua, tinjaulah bakat atau kemampuan serta minat yang kalian miliki. Yang ketiga, cobalah mencari tahu jenis-jenis karir atau pekerjaan yang mendekati dengan diri kalian. Yang keempat, selanjutnya bandingkanlah keterampilan dan minat yang kita miliki dengan jenis karir atau pekerjaan yang akan kita pilih. Kelima, kembangkanlah tujuan karir atau pekerjaan kalian yang kita pilih ya. Yang keenam, ikutilah pendidikan atau pelatihan yang mendekatkan kita dengan tujuan karir atau pekerjaan yang kita telah buat. Nah, itu adalah langkah-langkah dalam merencanakan karir. Kalian harus mempersiapkan ini sedini mungkin dari sekarang. Kalian harus tahu tujuan kalian selanjutnya apa. Rencana kalian ke depannya mau seperti apa. Nah, kalau kita sudah memiliki tujuan dan sudah mengetahui rencana kalian, kalian bisa melakukan langkah-langkah apa nih yang harus kita siapkan untuk mencapai semua itu. Begitu anak-anak, sudah paham? Lalu Bu, sekolah formal apa saja yang ada setelah lulus SMP? Kalian mengetahui belum sekolah-sekolah formal apa saja setelah lulus SMP? Nah, untuk mengetahui ini kita akan belajar di slide berikutnya ya, sekolah formal. Sekolah formal setelah lulus SMP. Pendidikan formal setelah lulus SMP itu ada 3. Ada SMA, ada SMK, dan ada bekerja ya. Nah, lalu kalau pilih SMA itu peminatannya apa saja ya, dan kalau pilih SMK peminatannya apa saja. Nah, kalian wajib tahu SMA itu bagaimana peminatannya, kemudian prospek masa depannya kira-kira cocok tidak dengan cita-cita atau dengan tujuan karir kalian. Kalau SMK juga seperti itu, kalian harus mengetahui dulu SMK itu peminatannya seperti apa.
Nah, kita akan membahas tentang peminatan di SMA dan di SMK. Ini sebagai bahan acuan untuk kalian nanti setelah lulus ya. Oh, saya mau jadi apa nih? Oh, berarti saya harus kemana nih? Nah, kalian ada gambaran ya untuk memilih agar apa yang kalian cita-citakan, tujuan yang ingin kalian capai, karir yang ingin kalian capai bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Nah, di sini kita akan mengetahui program peminatan di SMA. Kelompok peminatan di SMA ada 3, ada kelompok peminatan matematika dan IPA, yang kedua kelompok ilmu sosial, yang ketiga kelompok ilmu bahasa dan budaya. Dalam kelompok peminatan matematika dan IPA biasanya ini kalau ada yang punya cita-cita sebagai dokter, Bu, saya mau jadi dokter, Bu, saya mau jadi perawat. Nah, cocoknya kalian studi lanjutnya itu ke SMA dengan memilih kelompok peminatan matematika dan IPA atau sains ya. Kalau misalkan, Bu, saya mau jadi jaksa nih, Bu, mau saya jadi hakim nih, mau jadi ilmu-ilmu sosial. Nah, kalian bisa pilih kelompok ilmu-ilmu sosial di SMA. Begitupun ilmu bahasa dan budaya. Jadi kalian harus bisa menyesuaikan ya antara cita-cita, karir, tujuan, dan studi lanjutnya biar kedepannya tidak ada masalah. Lalu bagaimana dengan program peminatan di SMK? Program peminatan di SMK ini ada beberapa ya anak-anak. Jadi kalau SMK itu karena sekolah menengah kejuruan, jadi otomatis peminatan di SMK itu sangat banyak. Tergantung kalian mau pilih yang mana dan disesuaikan dengan tujuan, cita-cita, dan karir kalian. Yang peminatan di SMK itu yang pertama ada teknologi dan rekayasa, kedua ada bisnis dan manajemen, ketiga ada teknologi informasi dan komunikasi, keempat ada kesehatan, 5 agrobisnis dan agroteknologi, keenam ada kesenian. Nah, ini disesuaikan dengan kebutuhan kalian ya. Jika kalian ingin setelah lulus SMP ini langsung bekerja, lulus SMP ini nanti atau lanjut ke SMK, saya karena mau kerja, oke, cocok masuk ke SMK. Kalian mau kerjanya apa tergantung cita-cita kalian bisa sesuaikan ya, kira-kira mau pilih apa nih, mau pilih peminatan apa nih di SMK, begitu ya anak-anak. Itu tentang program peminatan di SMK. Nah anak-anak, sekian dari Ibu ya tentang materi perencanaan karir masa depan. Mudah-mudahan materi yang Ibu sampaikan ini membantu kalian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.